Karangan saudara, ya. Karena kita punya Tuhan bukan hanya mati, tapi Dia bangkit bagi setiap kita. Dan kita bersyukur, ya, kenapa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat berusaha untuk membunuh Yesus, karena mereka berpikir bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya. Ya, kalau sesuatu itu sudah mati, maka nggak ada harapan lagi, saudara. Kita ingat ketika Lazarus mati, Yesus berkata jangan takut, ya, dia itu nggak mati. Tapi saudara-saudaranya Maria, Marta berkata, terlambat Tuhan, kau datang, dia sudah mati. Kenapa kau datang? Dia sudah mati dan sudah berbau busuk. Karena bagi sebagian orang, ya memang kenyataannya seperti itu. Sesuatu yang sudah mati maka tidak ada harapan lagi. Apa yang mati dari hidupmu hari ini? Mungkin kau berkata, ya nasibku sudah seperti ini, udah mati, nggak ada harapan. Ya aku udah nggak bisa lagi apa-apa, ya rumah tanggaku sudah mati, ya harapanku sudah mati, atau ya anakku sudah sakit, nggak ada harapan. Ayo saudara, dengar baik, hari ini ada sebuah kabar bahwa Yesus bangkit. Ya, bahwa Yesus bangkit. Orang yang masih berharap langsung cepat-cepat bilang amin. Tapi yang imannya mati diam aja dia. Saya bisa lihat dari sini. Apapun keadaanmu, percaya hari ini Yesus sudah bangkit. Nah, itu baru hidup, amin. Tepuk tangan buat jemaat yang imannya mulai hidup. Jangan duduk di gereja tiap minggu tapi imanmu mati. Banyak orang begitu. Tiap minggu duduk di gereja tapi imannya mati. Dan kalau imanmu mati, nggak akan terjadi sesuatu atas hidupmu, saudara. Dengar baik, hari ini Tuhan Yesus bangkit. Kemarin Jumat Agung kita memperingati kematiannya. Dan ketika Yesus mati, semua orang bersorak, bahkan iblis juga tersenyum. Tapi iblis lupa bahwa ketika Yesus hidup, dia udah bilang sama murid-muridnya, aku akan diserahkan dan aku akan mati. Tapi belum selesai, hari yang ketiga aku akan. Makanya kalau dengar firman jangan setengah-setengah. Ya, cuma dengar mati, murid-murid nangis. Mereka lupa bahwa Yesus bilang hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan banyak dari kita berhenti cuma sampai di mati tok. Ya sudah terlanjur. Ya saya udah sakit, masa depanku sudah begini, sudah begini. Hello, jangan berhenti di situ. Karena bagi orang yang percaya bahwa Yesus bangkit, ada pengharapan yang baru, yang pasti di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Kita lihat dulu Matius 27 ayat yang ke-62. Judul perikopnya, kubur Yesus dijaga. Matius 27 ayat 62, kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, ya Tuan, kami ingat, ya, ayat 63, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ya, justru orang-orang Farisi, orang-orang berdosa ingat Yesus ngomong 3 hari dia akan bangkit. Tapi murid-muridnya tidak ingat. Mereka cuma sedih Yesus mati. Tapi orang-orang itu ingat bahwa ya dia bilang waktu dia masih hidup, dia berkata bahwa dalam waktu 3 hari dia akan bangkit. Ingat pernyataan Yesus, aku akan merobohkan bait Allah ini, tapi dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ini yang Yesus maksud. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa 3 hari dia akan bangkit. Itu tertulis di dalam ya Lukas 16 ayat 21, nanti saudara baca di rumah. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya,
dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu sedih ketika mendengar Yesus sudah ngomong. Ingat ya, Yesus bukan gak ngomong, Yesus ngomong dia akan diserahkan, disiksa, dibunuh, tapi hari yang ketiga dia bangkit. Saudara, kita ini percaya Tuhan Yesus tuh bukan dongeng loh. Saya kalau pergi ke Israel, saya tuh melihat, wow, ini bukit Golgota tempat Yesus disalib. Wow, ini rumah Imam Kayafas. Dan untuk membuktikan semua kebenaran itu diteliti oleh para arkeolog, melibatkan orang-orang pinter, orang-orang yang hebat. Ya, ada pohon zaitun di Taman Getsemani yang diperkirakan pohon itu berumur ya sejak zaman Tuhan Yesus 3.000 tahun. Mungkin orang dunia akan berkata, saya pun waktu itu tidak percaya. Saudara percaya ada pohon 3.000 tahun umurnya? Tapi saudara, akhirnya saya menjadi percaya. Ya, pohon zaitun itu sulit untuk mati. Kalau dia hidup di iklimnya, kalaupun sudah mati batangnya, ketika ada musim baru dia selalu keluar tunas baru. Waktu saya di Israel, saya tanya sama guide-nya, sorry ya, saya bukan orang yang mudah percaya, walaupun saya Kristen, saya percaya Yesus, tapi saya nggak gampang percaya. Masa ada pohon 3.000 tahun tuh apa yang bisa membuktikan? Karena kita ini akan ngomong ke seluruh dunia, ya, dan di dunia ini bukan hanya orang bodoh, banyak orang pintar. Lalu dia bilang sama saya gini, Bu, tidak bisa sembarangan untuk mengatakan pohon ini 3.000 tahun dari zaman Tuhan Yesus itu tidak bisa sembarangan. Karena di sekeliling kita itu ada ahli-ahli, ada para arkeolog, ada ahli peneliti di dunia ini. Dan kita tidak mungkin bisa ngomong pohon ini dari zaman Yesus kalau tidak menurut penelitian. Saya tanya sama dia, penelitian apa yang bisa membuat orang yakin, para ilmuwan yakin bahwa pohon ini berasal dari 3.000 tahun yang lalu. Dia berkata, Bu, untuk bisa menyatakan sesuatu itu ribuan tahun dan para ilmuwan bisa menentukan ini dari tahun berapa. Ya, ditemukan fosil, oh ini sudah 3.000 tahun yang lalu atau ini 200 tahun lalu, dari mana? Ada sejenis karbon yang namanya karbon 14. Setiap penelitian yang didapat itu fosil atau pohon atau mayat atau bangkai atau harta karun, karbon itu dipakai oleh para ilmuwan untuk menentukan bahwa ini dari berapa ribu tahun lalu. Itu namanya karbon 14. Saya baru percaya. Dan Yesus itu, saudara, kalau saudara pergi ke Israel, kita akan melihat, oh iya ya benar. Kenapa saya selalu kalau bawa grup, saya masuk dari Yordania, itu dari Gunung Nebo. Sejarah Alkitab, Musa pertama kali dilihatkan Tuhan tanah perjanjian, dia itu masuk dari Nebo. Lalu dilihatkan di bawah tuh Yeriko, itu adalah tanah perjanjian, tapi kamu gak bisa masuk, kamu berhenti di sini aja. Jadi Alkitab itu nyata, sejarah fakta itu Alkitab benar-benar ada. Jadi kalau orang berkata Yesus gak bangkit, ya nggak bisa kamu ngomong begitu, karena di Alkitab tertulis, dan Alkitab ini sudah ribuan tahun lalu, bahkan sebelum agama-agama lain muncul. Dan itu sudah tertulis, saudara. Dan dikatakan pada waktu itu mereka bilang begini mereka datang menghadap kepada Pilatus. Dia itu waktu hidup, dia bilang hari ketiga dia bangkit. Lalu mereka bilang begini, ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, maka murid-muridnya mungkin akan datang mencuri mayat Yesus, lalu mengatakan kepada rakyat bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Maka apa? Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada penyesatan yang pertama. Mereka bilang kalau sampai direkayasa, murid-murid curi mayatnya dan bilang dia betul bangkit, maka bahaya ini. Berita tentang kebangkitan Kristus sangat menakutkan bagi mereka. Karena walaupun mereka sudah bunuh Yesus, kalau memang dia benar-benar bangkit, ini bahaya, saudara. Sampai akhirnya kubur Yesus
Dijaga saudara. Dan Alkitab berkata, kita baca ayat yang berikutnya dikatakan apa? Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Ya, maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Saudara perlu tahu dulu, kuburan zaman dulu itu bukan kayak kuburan zaman sekarang yang ditimbun pakai tanah. Di Israel zaman dulu orang kubur orang itu seperti di Toraja itu saudara, di gua-gua. Ya, jadi Yesus itu kuburannya dikubur di satu gua, lalu ditutup pakai pintunya dari batu, didorong. Mayatnya itu ditidurkan di dalam gua itu. Ya, jadi ketika itu Yesus dijaga kuburnya saudara dengan tentara di depan, dengan harapan tidak ada muridnya yang datang untuk mencuri jenazahnya. Tapi kita lihat Matius 28, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat telah Tuhan turun ya dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu ia duduk di atasnya. Jadi batunya itu terguling karena ada apa? Gempa bumi. Batunya guling saudara. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Jadi ada sejarah yang mencatat penjaga itu melihat peristiwa kebangkitan Kristus. Lalu dikatakan, ya akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya, saya di Instagram ada angkat foto saya di depan kuburan Yesus ya. Yang memang diperkirakan ya itu cocok dengan tempatnya di mana Yesus disalib. Di samping itu Golgota, kita jalan sebentar ke samping, sesuai cerita Alkitab dikatakan ada sebuah taman di situ. Ya, dan taman ini ya dipercaya saudara ini dekat sekali dengan Golgota. Kita hanya jalan ya. Ini dikatakan ya Garden Tomb. Dulu ini adalah taman pemerasan anggur. Lalu seorang yang bernama Yusuf Arimatea, dia orang kaya, dia membeli ya taman itu untuk jadi kuburan keluarganya. Jadi dia siapin satu kuburan di situ untuk orang tuanya. Ya, lalu ketika Yesus itu sudah disalib di Bukit Tengkorak, Alkitab berkata Yusuf meminta izin untuk mengambil mayat Yesus dan dia taruh di kuburan keluarganya yang baru dia bangun. Orang dulu sebelum mati mereka menyiapkan kubur ya. Jadi ini kuburannya itu dia simpan di situ. Ya, katanya guide saya di Israel bilang gini, ibu tahu tapi ini nggak ada di Alkitab ya, cuma lelucon. Waktu Yusuf pulang istrinya marah-marah. Kenapa sih kamu pinjamkan kuburan keluarga kita ya buat ngubur Yesus? Kata Yusuf begini, tenang, cuma 3 hari dipinjam. Ya, habis itu karena dia mau bangkit. Yusuf akhirnya dia kan menjadi murid Yesus saudara. Dia tahu bahwa Yesus akan bangkit. Ya, jadi waktu istrinya marah-marah terus istrinya bilang, oh iya ya, jadi tenang cuma 3 hari. Ya, pinjemin aja. Ini adalah kuburan keluarganya Yusuf sebenarnya. Ya, orang kaya. Jadi makanya juga di Jakarta sekarang udah pada ikut-ikutan. Orang kaya mulai beli kubur saudara. Ya, saya pernah melayat di Heaven itu di Jakarta itu San Diego Hills ya. Banyak orang-orang kaya beli tanah di situ untuk kubur. Itu kayak taman. Masuk itu bukan kayak kuburan, saudara, seperti lagi healing. Ya, rumputnya hijau, pohon-pohon, tanaman bagus.
Lalu ada ibu yang bilang sama saya gini, saya sudah beli Bu di sini 5 karena kami sekeluarga 5. Oh berapa Bu? Sekian miliar. Oh jadi ibu sudah beli 5. Saya tanya kapan masuknya Bu? Kaget dia saudara. Ya aduh ibu jangan bilang begitu dong. Oh biasa orang kalau sudah siap-siap lubangnya siap masuk juga. Nah ibu ngapain beli kalau belum siap masuk? Ya, mending tuh duit dipakai untuk penginjilan, ya, bangun gereja kecil di desa, topang pelayanan penginjilan. Ngapain lu beli kubur? Saya tanya kapan mati? Belum tahu. Malah takut. Jadi kapan masuk Bu? Ya ampun ibu, jangan dong, tolak dalam nama Yesus. Lah kenapa kau sudah beli lubang? Miliar saudara. Ya kenapa? Karena di kubur itu katanya, ya kalau kuburnya bagus kan seperti di sorga toh. Padahal yang menentukan kau ke surga itu bukan kuburanmu. Biar kau mau dikubur di San Diego Hills, di mana-mana yang kelihatannya bagus, kalau hidupmu waktu kau hidup di dunia, kau tidak bangkit bersama Kristus, maka percuma. Nah hari ini kita tahu nih, Yesus Alkitab mencatat, walaupun mereka berusaha menjaga makam Yesus, tapi Alkitab juga mencatat dia bangkit. Nah sekarang kita harus tahu nih, Yesus itu bangkit untuk apa saudara? Ya jangan sampai kita juga menjadi Kristen, tapi kita nggak tahu. Ya buat apa tuh Yesus itu bangkit? Lalu kita ini cuma jadi orang yang hidupnya ya begitu-begitu saja saudara. Kita Kristen tapi kita nggak pernah ngalami kuasa kebangkitan Kristus. Ada orang saudara puluhan tahun hidupnya nggak berubah, nasibnya juga nggak berubah. Saudara mau seperti itu? Saya tidak mau saudara. Karena Tuhan itu punya rencana yang besar bagi hidup kita. Amin. Saudara, jadi dikatakan kita ini harus sungguh-sungguh memiliki juga kuasa Paskah itu dalam hidup kita. Jangan cuma tiap tahun rayakan Jumat Agung Paskah, tapi hidup kita nih gini-gini terus. Duduk di kursi begitu terus, nggak pernah ada perubahan. Hari-hari ini kalau saudara lihat di media sosial, ya saya itu baca saudara, ada kata-kata yang lebih horor, yang menakutkan. Persiapkan hidupmu karena waktu engkau hidup hari-hari ini cuma tinggal 5 tahun lagi. Wih, saya kaget kok cuma tinggal 5 tahun apa? 2030 diperkirakan akan terjadi perubahan besar bagi kehidupan di dunia ini. Kenapa? Kita akan memasuki era teknologi yang begitu canggih, yang namanya sekarang kemampuan dan kecanggihan AI. Ya, enggak usah lihat kipas angin yang dibawa, lihat saya saja. Ya, cuma kipas angin so gagal fokus lagi ya. Saudara, kecanggihan AI itu perlahan akan mulai menggeser ya keahlian manusia yang cuma pas-pasan. Sekarang kita lihat ya, kayak saya tuh kemarin waktu saya operasi itu kan dokternya bilang nanti itu operasinya Bu pakai robot AI. Jadi dokter sudah nggak usah belah, dia nggak usah lagi utak-atik ginjal saya. Hanya robot yang dimasukin ke dalam ginjal, lalu robot itu yang kerja. Dokter cuma pegang kontrol dari komputer. Saya bilang sama suami saya, lah terus tuh dokter ngapain dulu dia sekolah susah-susah membedah ginjal. Oh ini ada di sini begini-begini. Sekarang nggak usah. Ya saya tuh baca artikel itu sangat luar biasa. Dia bilang begini saudara, dunia tidak akan pernah menunggu kamu berubah. Dengar baik-baik saudara. Kamu mau berubah atau tidak, dunia ini akan terus berubah. Dan kalau kamu tidak berubah, kamu kegilas oleh dunia. Orang Kristen sekarang, ya enak cuma bilang, aku percaya Yesus sudah bangkit. Oh dia mati buat aku, terus ngapain kita? Diam-diam aja. Ya tapi kalau di gereja hebat, Allah bangkit, bersoraklah, yeay. Tapi dalam hatinya malaikat, lu kapan bangkit? Lu kapan berubah hidupmu? Ya kapan kamu itu, ya Alkitab bilang kapan orang bijaksana akan benci dengan keadaannya yang seperti itu aja dan gak pernah berubah. Dunia
Dunia tidak akan pernah menunggu kamu untuk berubah. Kalau kamu tidak mau berubah sekarang, maka dunia akan melindasmu tanpa rasa bersalah. Saudara, dunia ini terus berubah loh. Tapi orang Kristen hanya terbuai. Oh, percaya Tuhan menyertai, dan dia gak pernah melakukan apa-apa. Dia gak pernah berusaha untuk merubah dirinya yang sakit jiwa. Hello? Yang dikit-dikit tersinggung, yang dikit-dikit marah, yang dikit-dikit kelakuannya gak pernah berubah. Makanya saya banyak melihat orang Kristen yang hidupnya, nasibnya gak pernah berubah. Begitu aja terus dia. Karena suka nyanyi, aku masih. Nah itu dia. Nyanyinya itu terus. Aku masih seperti yang dulu. Dengar baik saudara. Iya. Kalau pegang handphone di tanganmu, jangan kau pakai itu handphone untuk hal-hal yang tidak berguna. Naikkan pengetahuanmu. Jangan cuma sibuk tiktokan terus. Tapi tingkatkan pengetahuanmu supaya kau gak juga mudah tertipu dengan dunia ini. Nanti ada pendeta muncul sepertinya sakti. Saudara, saya melihat tahun ini emas akan naik. Terus saudara bilang, benar ya itu pendeta ngomong. Itu berita sudah dari 6, 7, 10 tahun lalu. Cuma itu pendeta dia baca pengetahuan, lalu dia nubuatkan, dan orang Kristen yang tidak mengerti zaman bilang, luar biasa loh, nubuatannya terjadi. Dari 10 tahun lalu saya sudah tahu emas itu akan naik. Makanya saya kalau ada duit, saya cicil emas sedikit-sedikit. Karena emas Jawa Daniel ini tidak naik harganya. Walaupun berat badannya naik terus timbangannya. Ya, tapi dia bukan emas murni. Dengar baik-baik saudara. Hari-hari ini bangun dari tidurmu. Ya, ayo punya pengetahuan, bangun belajar, bergerak, bangun kekuatan, ya, bangun imanmu, karena ya kita nggak punya banyak waktu. Dunia ini akan terus sekarang banyak keahlian manusia yang mulai digeser oleh kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi. Bank-bank sekarang udah banyak memecat orang, apalagi di luar negeri. Mereka cuma pakai komputer yang lebih pinter, lebih nurut. Bahkan di Jepang, sekarang pria Jepang udah gak mau nikah sama perempuan, dia nikah sama robot. Ada pria Jepang 5 kali cerai, terakhir dia nikah sama robot langgeng. Dia ditanya, kenapa kau kawin sama robot? Karena robot tidak cerewet, tidak mata duitan. Ya, robot itu gak emosian. Jadi saya nikah sama robot. Robot sekarang diciptakan bisa memuaskan kebutuhan biologis manusia. Makin gila dunia ini. Saya cuma bilang gini, belum aja kau ya lagi berhubungan sama robot, robotnya korslet, mati kau kesetrum. Tapi ini dunia yang kita hidupi sekarang ini begini saudara. Kalau engkau tidak memilih untuk berubah hari ini, maka kegilas kita. Ya, pendeta tidak belajar, pendeta nggak mau bekerja, nggak mau maksimalkan kekuatanmu, nggak mau maksimalkan potensimu, kau diam aja. Apalagi generasi muda sekarang cuma kebanyakan di depan handphone, scroll tiap hari. Ini setan sedang bekerja luar biasa. Yesus sudah bangkit, tapi kita juga harus bangkit. Jangan diam aja. Waktu ini, hari-hari ini tidak terlihat, tapi berjalan semakin cepat. Saya baca, kenapa sekarang prediksi tentang 2030 begitu gencar. Sebagian orang berkata, persiapkan hidupmu, waktumu tinggal 5 tahun, 2030 akan terjadi sesuatu yang besar. Saya baca berita, Jepang lagi mempersiapkan panitia kiamat untuk 2030. Kenapa ini Jepang mempersiapkan panitia kiamat 2030? Karena sudah diprediksi akan ada asteroid besar yang ukurannya hampir sama dengan bumi, katanya akan bertabrakan. Ya, nah kalau itu terjadi maka benar kiamat. Nah, Jepang lagi mengumpulkan ahli-ahli IT, bagaimana caranya meloloskan bumi ini, bagaimana caranya untuk mereka mungkin bisa miringkan asteroidnya atau bagaimana.
Tapi saya baca saudara, yang gak bisa dilawan juga kalau sudah waktunya Tuhan. Ya kalau memang sudah waktunya juga mau kiamat, maka siap-siap juga kau. Harus berubah hidup, amin. Saya gak suruh saudara berubah, pergi sekolah sampai ke Cina, cari S2, S3, saudara. Dengan perkembangan teknologi hari-hari ini. Ya jangan anak-anak muda, jangan berpikir kau muda terus ya. Tanpa kau sadari, kau berkata, iya ya saya ternyata sudah 30 ya. Saya juga baru sadar, iya saya sekarang sudah 50 ya. Waktu ini cepat saudara. Karena Alkitab berkata di akhir zaman memang waktu akan dipercepat ya. Perputaran waktu sekarang tidak sama lagi dengan dulu. Memang masih 24 jam, tapi rotasi bumi ini makin cepat. Kenapa? Karena gempa, karena banyak faktor saudara. Makanya kita gak sadar, baru jam sekian, tahu-tahu udah sore ya. Saya kemarin pergi janjian, ayo pergi makan nasi kuning 8.30. Balik-balik ke rumah, udah jam 4 ya. Abis ini udah mau janjian lagi, makan lagi malam. Cepat sekali, ini waktu. Jadi kalau kita gak berubah, dunia ini gak akan tunggu engkau berubah. Mulai sekarang hitung setiap detik yang engkau miliki. Tinggalkan hal yang tidak penting. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Apalagi orang di Palu ini mungkin karena dimanja alam. Ya kita makan, ya kita nggak mau mungkin mati lah ya. Bahkan ada yang berkata ya kalau hari ini nggak makan, ya nanti siang bertamu aja lah ke keluarga kan nanti dikasih makan pas jam makan siang toh. Kita kan nggak mati lah ya. Waktu ini penting karena Alkitab berkata waktu ini akan dipercepat. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat saudara. Mulai sekarang hitung setiap detik, tinggalkan hal-hal yang tidak penting. Waktu ini bukan cuma bicara tentang uang. Ya, jangan cuma bilang time is money. Ya, tetapi ya semua akan berlalu dengan keadaan zaman yang semakin berubah. Ya, kalau kita nggak mau berubah ya kita akan digilas, kita akan jadi korbannya iblis. Bulan-bulanan kita jadi korban saudara. Banyak orang akan hancur ya bukan karena gagal, tapi dia menolak untuk berubah. Yang namanya kegagalan itu biasa, semua orang akan mengalami. Orang yang takut Tuhan, yang berubah juga akan mengalami. Tapi banyak orang akan hancur bukan karena kegagalan, tapi karena kau tidak mau mengubah cara berpikirmu, tidak mau mengubah hidupmu, sehingga ya kita akan hancur ya karena ya kita nggak mau berubah. Lalu kita tinggal tunggu aja saudara. Ya kapan waktu itu akan datang dan yaitu rubah semua kebiasaan yang tidak penting. Ya daripada duduk bergosip, ayo lakukan sesuatu yang penting. Ya anak-anak muda, nggak terasa kau tidur seharian scroll itu tiba-tiba udah jam berapa ya? Bahkan banyak anak-anak muda sekarang nggak tidur malam, mereka itu terikat dengan handphone sampai nggak tidur. Ini iblis yang sedang menipu. Ya dan kita akan tergilas cepat atau lambat. Ya untuk menghadapi akhir zaman persiapkan mentalmu. Karena banyak orang akan sakit jiwa. Ya sakit jiwa saudara. Kalau mental kita nggak dibangun di atas dasar firman Tuhan, maka ya siap-siap. Hari-hari ini bergabung dalam komunitas yang sehat. Ya, berkumpul dalam komunitas yang benar. Gereja harus menjadi tempat komunitas yang benar. Tapi sekarang banyak juga yang gagal. Ya, justru di gereja banyak persinahan. Gereja banyak kemabukan, banyak hal-hal yang tidak benar. Ayo kita kembalikan kepada posisi awal dari Tuhan itu menciptakan kita sebagai orang Kristen, dipanggil untuk kita ini bisa menjadi berkat dan teladan. Hari-hari ini jangan cuma sibuk jaga badan. Jangan cuma sibuk hal-hal yang cari validasi, cari pengakuan manusia. Enggak terlalu penting penilaian orang terhadap kita saudara. Jangan cuma sibuk jadi orang yang cari validasi, yang butuh pencitraan, ya. Ayo yang engkau butuhkan itu adalah menjadi kuat di akhir zaman ini.
Saya nggak terlalu peduli sekarang orang menilai saya seperti apa. Yang saya peduli membangun seberapa besar kekuatan iman saya, seberapa besar kekuatan energi yang saya miliki untuk saya bisa bertahan di akhir zaman ini, saudara. Saya cuma mau sampaikan ini hal yang benar loh. Kenapa? Karena dengan perubahan zaman, maaf ya, nanti satu saat kampus hanya akan jadi museum. Ijazah cuma akan menjadi sebuah simbol, bukan lagi bukti. Sekarang semua beralih. Sekarang di rumah kalau di Jakarta, sertifikatnya sudah sertifikat. Kita nggak pegang lagi barangnya. Semua hanya tinggal angka. Kita punya uang banyak pun cuma angka. Kita nggak mungkin simpan uang puluhan miliar di rumah, ditaruh di bank. Ya, makanya ada orang yang bilang, saya nggak taruh uang di bank, Bu. Kenapa? Karena taruh uang di bank itu ndak aman juga lah. Terus kamu taruh di mana? Di pikiran saja. Jadi saldo saya tuh ndak pernah berkurang karena saya taruh di pikiran terus. Lah kalau hilang gimana? Tinggal mikir lagi. Saya pikir-pikir benar juga ya. Sekarang orang yang punya uang banyak bingung. Ya. Dengan semua perubahan yang terjadi, bagaimana nih Bu? Saya uang di bank, saya takut. Ya udah benar, saya akan jawab sekarang, simpan di pikiran saja Pak, ya. Karena toh memang semua juga cuma angka. Kita punya duit di bank cuma angka, yang kita lihat tulisannya ya 20 miliar, 10, 100 miliar kan cuma angka. Barangnya mana? Kagak ada. Dengan perkembangan dunia di akhir zaman, saudara, ijazah cuma akan jadi simbol. Ya, dunia nggak butuh lagi hal-hal yang seperti itu. Ya, dan bagaimana kita bisa hari-hari ini bertahan di akhir zaman? Saya mau kasih solusi sama saudara. Roma pasal yang ke-6. Kita kembali ke firman Tuhan. Karena tidak ada cukup teori dari dunia yang bisa membuat kita kuat bertahan di akhir zaman, selain daripada firman Tuhan. Apa makna Paskah hari ini, saudara? Roma pasal 6. Kalau saudara baca di sana judul perikopnya, mati dan bangkit dengan Kristus. Paskah itu kita mati dan bangkit bersama Kristus. Ya. Ayat yang pertama, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup lagi di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama apa saudara? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Ini yang saya sebut tadi, ayo berubah. Jangan nyanyi terus, aku masih seperti yang dulu. Tuh ada di rumah sakit jiwa. Tes untuk orang-orang gila. Ini sudah sehat apa belum ya? Suruh nyanyi. Yang lain nyanyi lagunya bagus-bagus, saudara. Malah yang pertama lolos, dia nyanyi lagu apa? Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Oh, ini sudah sehat berarti. Dia tahu melompat tembok, dia lari dari rumah sakit jiwa. Berarti sesembuh ini. Ya, diloloskan. Tapi yang ini coba nyanyi, aku masih seperti yang, oh ini tuh kurung dulu, masih gila. Kalau kau nggak berubah, gila kau, gila. Yesus sudah mati bagi kita dan bangkit. Dia bangkit. Jadi kita saudara, kita tahu bahwa kita semua yang menerima Kristus, menerima baptisan dalam Dia, kita juga telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita sudah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan kalau Alkitab yang berkata hidup yang baru, itu bukan bajumu yang baru, bukan. Maka semuanya akan dibaharui oleh Tuhan.
Waktu kau sungguh-sungguh menghidupi kematian Kristus, dosa yang saya kemarin sampaikan memisahkan kita dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam dosa, hidupnya terpisah dari Tuhan. Nah, kalau kita terpisah dari Tuhan, apa yang kita mau dapat dari Tuhan? Makanya tinggalkan dosa. Baru setelah itu kita mulai masuk dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, saudara. Pertama, ayo tinggalkan dosa. Karena kita tahu ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dosa bikin orang bodoh. Dosa bikin orang gak bisa melangkah maju. Dosa membuat kita gak bisa menikmati janji Tuhan. Dosa gak bisa membuat kita melihat kesembuhan. Dosa tidak akan mungkin memperbaharui masa depanmu, masa depan anak-anakmu. Tinggalkan dosa. Jangan keras kepala. Kalau kau punya kepahitan, bereskan kepahitanmu. Kalau kau hidup dalam kenajisan anak-anak muda, engkau terikat dengan film porno, tinggalkan itu semua. Karena Tuhan tidak akan bisa melakukan apapun dengan orang yang hidup dalam dosa. Itu artinya engkau menghambakan diri lagi dan engkau menyangkal pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini yang bisa membuat kita bertahan di akhir zaman. Orang yang hidup dalam kekudusan, engkau mendapatkan perkenanan Tuhan. Kalau kau dapat perkenanan Tuhan, Tuhan akan mulai menuntun engkau masuk dalam visinya. Dan di orang yang hidup dalam visi Tuhan, tidak usah tanya berapa modalmu. Karena itu tidak akan menjadi masalah. Sebab waktu Tuhan berkenan, engkau akan melakukan perkara-perkara besar dengan Tuhan. Amin. Saya bisa dapat visi dari Tuhan bangun sekolah misi gratis untuk orang-orang yang tidak mampu. Waktu hitung-hitung hampir 4 miliar. Saya punya uang waktu itu 4 miliar? Tidak. Tapi ketika saya berjalan dengan visi Tuhan, dalam waktu 7 bulan sekolah itu selesai dibangun. Karena kekuatan saya? No. Itu semua karena Tuhan yang bekerja. Ini yang saya maksudkan. Mau dunia berubah seperti apa, mau ilmu pengetahuan bertambah seperti apa, tapi waktu engkau berubah sesuai firman Tuhan, engkau mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan ketika kita mendapat perkenanan Tuhan, hidup kita gak gitu-gitu aja. Hidup kita berubah, ada hal-hal baru yang akan Tuhan beri. Ya, saya melihat ketika saya mulai bergerak bersama Tuhan, ada begitu banyak kepercayaan baru yang Tuhan buka. Hal-hal yang gak masuk akal. Hal-hal yang kita gak bisa pahami. Dan saya selalu gambarkan berjalan bersama Tuhan memang untuk berubah. Saya selalu gambarkan gini, orang yang menerima Yesus dan dia mulai masuk dalam kematian Kristus dan kebangkitannya. Itu hidup kita kayak roket tuh loh, saudara. Mau ditembakkan ke atas luar angkasa, itu roket harus powerful, seluruh kekuatan dia kerahkan. Bahkan banyak yang tidak kuat akhirnya meledak di udara. Tapi ketika roket itu berhasil menembus atmosfer bumi, gaya gravitasi bumi itu harus dilawan oleh roket itu. Kenapa? Karena gaya gravitasi bumi itu berusaha menjatuhkan roket itu ke bawah. Dunia ini sedang berusaha menjatuhkan imanmu dengan seluruh kekuatannya. Kenapa saya bilang kita harus berubah? Karena dengan kekuatanmu sendiri kau hancur digilas oleh dunia, saudara. Tapi waktu engkau berjalan bersama Tuhan, waktu kau dapat kenanan Tuhan, itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Kita terus naik. Tapi kekuatan Tuhan, waktu kau menembus perkenanan Tuhan, roket itu ketika dia tembus atmosfer bumi, dia gak perlu power lagi. Dia tinggal melayang, mengorbit, melakukan semua tugas yang dipercayakan. Saya merasakan bagaimana, saudara, waktu kita dapat perkenanan Tuhan itu, wow.
banyak hal-hal baru, banyak kemudahan-kemudahan yang Tuhan beri. Banyak anugerah, banyak keajaiban. Dan orang yang dikenan Tuhan tuh Tuhan bilang apa? Apapun yang diinginkan hatinya itu dikasih sama Tuhan. Benar saudara, saya mengalami. Kami di Jakarta barusan pindah rumah baru saudara. Iya, dan Tuhan itu ajaib, semakin hari semakin naik. Waktu itu saya bergumul sama suami, saya bilang, kita tanya sama Tuhan ya. Boleh nggak kita beli rumah lagi nih? Karena rumah saya yang lama itu separuh studio buat kantor, separuh buat kami tinggal. Ya rasanya tuh udah nggak nyaman. Saya kalau pulang masuk rumah itu nggak bisa saudara, karena sembako semua isinya. Ya, tiap bulan kami bagi-bagi sembako. Awalnya dari pandemi dulu sembako itu dari kita pribadi, bagi sama orang-orang susah. Tapi itulah Tuhan. Waktu kau melakukan sesuatu dan dipercaya oleh Tuhan, Dia buka kerannya. Tiap bulan ada jemaat yang kirim sembako itu 1 mobil box besar. Bu, karena saya lihat ibu bagi-bagi sembako, ya, saya juga mau ikut ya. Jadi dikirimi. Nah, rumah saya yang tadinya cuma berapa paket sembako yang kita bagi tiap bulan, sekarang saya kalau masuk rumah itu begini, saudara. Udah nggak bisa jalan, isinya sembako semua. Lalu saya bilang sama suami, kita beli rumah lah yang lebih besar, yang khusus untuk family. Di satu sisi saya juga lagi bergumul mau beli tanah di sekolah misi saya di sebelah, tanahnya mau dijual. Hampir 2000 meter, saya bilang oke lah saya beli, saya tawar-tawar harganya. Ya orangnya masih mikir, saya bilang nanti kita gedein supaya anak-anak misi itu ladang pertanian, perkebunan mereka lebih besar. Lalu bapak yang ngasih kita tanah untuk sekolah misi nanya sama saya, Bu, saya dengar ibu mau beli tanah sebelah ya? Iya. Dia bilang jangan ibu yang belilah, ya. Ibu coba berdoa lagi sama Tuhan. Karena saya dapat visi untuk bangun panti, Bu, panti jompo khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah tua, mereka nggak ada tempat. Saya mau taruh di situ. Saya bilang, Pak, saya itu sudah berdoa sama Tuhan. Jadi itu tanah buat saya, Bapak doakan yang di belakang aja. Saya mau pulang, dia bilang lagi, Bu doa ya, enggak. Saya pulang ke Jakarta. Pergumulan kami 2, mau beli tanah di samping sekolah misi sama mau cari rumah yang besar. Tiba-tiba Pak Rudi Tanu, ya kakaknya Hari Tanu tuh WA saya, Bu, saya ini mau makan malam sama Pendeta Amos Jayaratnam. Dia itu dulu kan pernah nubuatin ibu di Jakarta. Waktu ibu sudah mau pulang ke Solo, kan Pak Amos pernah nubuatin ibu dan terjadi semua nubuatannya saudara. Akan ada perkara besar gini. Jadi saya mau ajak ibu ketemuan, ibu bisa bersaksi sendiri sama beliau. Ibu bisa nggak kita makan jam sekian besok? Oh iya Pak, oke bisa kami waktunya. Saya sama suami datang saudara, makan malam, ya lalu saya cerita sama Amos, Pak gini kita dulu Bapak nubuatin kita 13 tahun lalu dan sekarang terjadi Tuhan membuka pelayanan yang begitu luar biasa bagi kami. Bahkan beberapa gereja di pedalaman sudah kami bangun, sekolah Alkitab itu Tuhan, wow Pak. Lalu kami ditegur sama yang punya restoran, Bapak Ibu maaf restoran kami sudah mau tutup. Ya jadi kita sudah nggak bisa nih harus pulang. Udah mau pulang, saya nggak cerita apa-apa sama Pak Amos dengan suami. Udah mau pulang, dia bilang saya mau berdoa buat kalian berdua. Gandeng tangan, kami gandeng tangan. Dia bilang, saya melihat ibu lagi menggumulkan sebidang tanah. Tapi Tuhan bilang ibu jangan beli tanah itu. Karena akan ada orang lain yang beli tanah itu dan itu akan dibangun panti di situ. Saya merinding saudara. Ya, merinding ya. Saudara merinding nggak begitu? Kagak ya? Saya lihat dari mukanya biasa aja sih. Nggak ada yang kaget. Saya kaget karena saya nggak cerita. Lalu dia bilang begini lagi sama saya. Yang kedua Bu, Tuhan bilang, dalam waktu-waktu dekat ini Tuhan akan kasih ibu sama bapak 1 rumah. Rumah itu khusus untuk family, untuk keluarga. Bukan untuk kerja dan pelayanan, tapi buat family. Lah gimana saya nggak syok saudara, itu lagi kami gumulkan kan.
Saya amin, amin, amin. Sampai pegawai restorannya lagi, Pak maaf sudah tutup, Pak sudah tutup. Ya, tapi saudara nggak bisa cari-cari pendeta. Terus saudara bilang, saya mau dong dinubuatin. Setelah saya cerita itu banyak orang yang ketemu Pak Amos. Tapi Pak Amos nggak bernubuat apa-apa buat dia. Dengar saudara, jangan sesat. Nubuatan itu untuk kepentingan Tuhan. Dengan orang yang memang Tuhan sedang berurusan dengan dia. Tidak ada hubungannya dengan orang awam yang datang, mau dong Pak. Kalau engkau tidak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya engkau nggak masuk dalam proyek Tuhan. Tidak bisa direkayasa, makanya ayo berubah, amin. Ayo kejar perkenanan Tuhan. Akhirnya saya dan suami mulai gerak cari-cari rumah. Kami lihat di internet satu rumah, kami pergi lihat. Ya, saya suka lokasinya karena itu seperti masuk di hutan, pohon-pohonnya besar. Nggak kayak Palu, ini panas sekali ya saudara ya. Kalau saya jadi wali kota Palu, yang pertama sekali saya lakukan tanam pohon di semua jalan. Saudara setuju? Setidaknya saudara mulai tanam pohon di rumahmu, amin. Panas saudara, kenapa nggak ada yang hijau-hijau di Palu ini? Orang itu kalau kepanasan gampang emosi. Iya apa ya? Makanya orang Palu banyak yang bukan saya yang ngomong, saudara yang ngomong sendiri ya. Tapi memang benar. Ya, kota itu akan jadi hidup, jadi teduh kalau ada hijau-hijaunya. Ya, masuk itu panas sekali. Masa begitu masuk Palu mata saya langsung begini. Kenapa nahan panas saudara? Udah Palu ini kota yang dilalui Katulistiwa. Mataharinya satu orang. Nah itu. Jadi panas. Saya suka lihat perumahannya. Wow, pohonnya gede-gede. Kita yang dari Jakarta macet begitu masuk ke perumahan itu langsung healing, bukan sinting. Karena kalau masuk di lingkungan yang atmosfernya panas dan lain sebagainya, itu bikin darah tinggi, bikin emosi. Saya bilang sama suami, saya suka banget ini lokasi, kita berdoa. Kita pergi lihat rumah itu, saya nggak cocok. Ya udahlah nggak cocok. Saya tanya sama salesnya, Mas ada rumah lain nggak di sini? Tapi di lokasi ini. Saya ini berurusan dengan satu sales. Nah sales ini ngajak temennya. Nah temennya itu yang ngomong, ada Bu di sini. Tapi rumahnya tidak ditulis dijual. Tapi itu orangnya mau jual tapi tidak diiklankan. Lewat saya tetangganya. Kita pergi lihat saudara, begitu saya masuk, saya lihat halaman belakangnya luas dan hijau rumput pohon. Wah ini saya minta Tuhan. Ya tanya harganya berapa? 9,5 miliar. Aduh ya ketinggian. Tapi tanya kanan kirinya 14 miliar. Memang rumah dengan ukuran itu di situ 14 miliar karena tetangganya artis-artis. Saya nggak tahu Tuhan masukin saya ke situ, mungkin karena termasuk artis. Pret. Lalu saudara, akhirnya kita lihat. Saya bilang sama suami, saya suka sekali itu. Salesnya bilang, Bu mau tawar berapa? 5 miliar boleh enggak? Ya ampun, dari 9,5 miliar ditawar 5 miliar. Nggak bisa lah Bu. Ya udah coba naikin sedikit. Akhirnya putus di harga 6,5 miliar. Saya ada duit segitu? Kagak. Saya bilang sama suami, kita coba aja masukin KPR BCA. Siapa tahu bisa. Masuk KPR BCA. Saya ditelepon orang bank, Bu sudah turun, disetujui. Dari bank turun 9,5 miliar. Padahal saya tidak butuh seperti itu. Baru pengajuan KPR sudah untung berapa? Itu yang namanya rancangan berhasil dan beruntung. Amin. Saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak punya duit. Baru pengajuan, bank bilang oke Bu, dari bank turun 9,5 miliar. Saya bilang saya tidak butuh seperti itu, saya cuma butuh 5 miliar aja. Ambil KPR saudara. Ya. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, ini cuma jangan dibilang nanti itu Bu Debbie sesat cerita begini-begini. Loh, saya cuma cerita tentang apa yang bersama Tuhan tuh hal-hal yang tidak masuk akal, yang nggak mungkin tuh Tuhan bisa lakukan. Bisa bersama Tuhan. Saya juga sekarang apakah
Saya bukan mencobai Tuhan, apakah saya nyicil berat? Kagak. Saya dari YouTube setiap bulan digaji saudara, dan itu sudah lebih-lebih untuk saya nyicil bulanannya. Apa yang Tuhan buat? Saya cuma mau saksikan bahwa dalam pelayanan apa yang saya ingin, yaitu Tuhan katakan saya pengen punya rumah di Palu untuk saya bisa bikin sesuatu buat kota Palu lah. Kalau memang Tuhan kita bisa bikin apa ya, saya bilang Tuhan di Palu ini kota di mana saya itu punya pengalaman pribadi banyak dengan Tuhan. Waktu saya diusir dari rumah, saya ngekos di depan Mary Glow itu ya. Pak Yo itu jadi saksi, bagaimana saya juga jadi saksi Pak Yo dulu, masih miskin Pak Yo itu dulu ya. Lalu Pak Yo ya naksir-naksiran sama Ci, kita semua bilang, pasti itu cuma mata duitan itu Pak Yo itu. Karena Ci ini anak orang kaya ini ya, makanya dia taksir itu ya. Semua orang menghakimi yang seperti itu. Tadi pagi kami baru ngobrol di meja makan saudara. Ya, lalu Pak Yo bilang, Ci berdoa, apakah ini dari Tuhan? Ci dapat ayat, walaupun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, ya pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, lembu kambing tidak ada di dalam kandang. Itu Pak Yo semua itu. Dulu cuma naik Vespa, ya. Jangan tepuk tangan saudara, tapi orang-orang yang mau berubah bersama Tuhan, dikasih mimpi besar, dikasih visi besar, ya. Lalu akhirnya ya oke lah klik. Ci bilang ya kalau memang ini memang penggenapan firman ya nggak bisa lari ya Ci ya. Walaupun tidak berbuah, tidak ada buah, semua tidak ada, ternak tidak ada, ya. Tapi ayat berikutnya bilang, aku akan beria-ria dalam Tuhan. Tapi ini adegan berbahaya sih. Jangan saudara tiru ya. Jangan saudara tiru. Dulu Pak Yo juga ya miskin nikah sama ini akhirnya bisa diberkati. Lu Pak Yo dan Ci mengalami pergumulan proses dari bawah. Enggak langsung nikah terus dikasih pabrik, dikasih duit, dikasih modal sekian puluh miliar. No. Kalau kau nggak punya cukup iman bersama Tuhan, kau nggak bisa mengalami hal-hal yang begini. Ya, ini adegan berbahaya. Jangan anak-anak muda, saya sama dia aja yang penting cinta seperti Pak Yo. Kalau suamimu nggak punya iman, menangis kau di atas beca. Ya, tapi kalau suamimu punya iman, suami istri punya iman, tertawa di atas Mercy, ya enggak? Ya, jadi iman itu orang yang mau berubah bersama Tuhan. Ya, kalau Pak Yo dan Ibu nggak mau membayar harganya, ya saya dan suami nggak mau membayar harganya, ya jadi ya gimana? Hanya orang-orang saya dan suami menikah juga memang nggak ada sponsor. Orang saya menikah, orang tua saya nggak ada, mami saya tuh loh nggak datang. Saya anak yang diusir dari keluarga. Orang saya telepon papi saya, pap saya mau menikah. Ini siapa? Debbie, anaknya papi. Maaf, saya tidak punya anak nama Debbie, sudah mati dia. Apalagi saya mau minta duit, bagaimana mungkin? Gak mungkin. Tapi bersama Tuhan kami lewati saudara. Seperti roket yang mau menembus atmosfer bumi, rasanya kadang mau menyerah, rasanya terkadang berat, rasanya terkadang Tuhan bagaimana. Tapi Alkitab bilang kalau kau mau mati bersama Kristus, maka kau juga akan bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Dan semuanya dibaharui oleh Tuhan. Amin saudara. Gak ada perkara yang mustahil. Kematian Kristus sudah membuat jalan terbuka supaya kita terhubung dengan Tuhan. Satu hal yang sangat iblis takutkan waktu kau terhubung dengan Tuhan. Karena waktu engkau terhubung dengan Tuhan, engkau mulai menangkap visi dari Tuhan. Dan Tuhan menemukan bejana yang dia bisa bekerja sehingga mujizat dan semua proyek Tuhan di bumi ini akan terjadi. Akan terlaksana. Saya pernah sampaikan, saya dapat nubuatan di jalan Una-Una di tempat kos-kosan itu. Tuhan bilang, bangsa-bangsa akan menantikan pengajaranmu, pulau-pulau akan menantikan pengajaranmu. Dan hari ini semua itu Tuhan genapi saudara. Dia Tuhan yang hidup.
Tapi dia juga mau kita mati bersama dengan dia. Abaikan sakit hatimu, lepaskan pengampunan. Abaikan semua penderitaanmu. Anak-anak muda kemarin disampaikan, dalam pergumulan kita melawan dosa, kita nih belum mencucurkan darah. Karena itu ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayo masuk dalam dimensi yang baru. Dan kita akan terhubung dengan Tuhan. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus membuat hubungan kita dengan Allah itu pulih. Dan waktu engkau terhubung dengan Tuhan, engkau melihat perkara besar Tuhan kerjakan. Kita bangkit berdiri bersama, kita mau katakan, ku terhubung denganmu Tuhan. Kami percaya ketika kami terhubung dengan Tuhan, banyak perkara-perkara besar yang dapat kami lakukan bersama Tuhan. Katakan pujian ini dari awal, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Kau harus terhubung dengan Tuhan. Dia mati dan bangkit untuk membuat kita terhubung dengan Tuhan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, waktu kau terhubung dengan Tuhan, segalanya akan berubah, saudara. Dunia tidak akan menunggu saudara berubah. Engkau berubah atau tidak, dunia terus berubah. Kita sedang ada di akhir zaman, di mana dunia akan menjadi keras, menjadi jahat, bahkan akan terus berusaha membinasakan dan membunuh iman kita. Tapi kabar baik hari ini, Yesus mati dan bangkit untuk kita. Dia bangkit untuk memberikan sebuah pengharapan yang baru. Bahwa ketika engkau terhubung kembali dengan Tuhan, maka Tuhan sanggup melakukan segala yang baru atas hidupmu hari ini. Orang-orang yang terhubung dengan Tuhan tidak perlu takut oleh keadaan zaman. Orang-orang yang terhubung dengan Tuhan tidak perlu takut dengan perubahan dunia. Sebab ketika kau berkenan pada Tuhan, Dia menyediakan semua yang baru atas hidupmu, saudara. Kau gak perlu bertanya berapa modal yang aku punya, Tuhan. Aku gak punya apa-apa. Tapi waktu engkau terhubung dengan Tuhan, mari angkat tanganmu, saudara. Karena itu biarlah Tuhan pegang tanganmu mulai dari hari ini. Dia akan menuntun engkau bahkan ketika engkau melewati lembah. Kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas kita. Karena itu Bapak Ibu, turunlah rahmat, damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Tuhan akan menyertaimu, melindungimu, membentengimu. Dia akan menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati.